Shalom. Oh, sebenarnya saya bersemangat banget untuk menyampaikan hal ini, untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan hari ini. Banyak hal-hal yang benar-benar banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan, walaupun mungkin sebagian udah pernah kita bahas, tapi saya percaya kita belajar lebih dalam lagi. Kita belajar lebih dalam lagi supaya kita intinya satu, kita lebih mengenal Tuhan dengan benar. Saya bilang sama saudara, lepas dari semua pengetahuan, yang kita cari adalah pengenalan. Tapi tanpa pengetahuan juga, bagaimana saudara juga bisa mengenal? Pengetahuan adalah awal langkah menuju suatu pengenalan. Saya berharap saudara membangun hubungan dengan Tuhan, benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita benar-benar mengalami transformasi kehidupan. Amin. Hari ini kita bahas, sama-sama kita bahas tentang Samuel. Bukan hanya Samuel, tapi dibandingkan, dikontraskan dengan Hofni dan Pinehas. Hari ini kita akan bahas dari 1 Samuel 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 2. 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 2. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita, saudara harus tahu dulu. Kitab Samuel ini relate, berhubungan dengan apa? Dengan apa? Hakim-hakim dan Rut. Harus tahu itu dulu kuncinya. Kenapa? Karena hakim-hakim kan kerusakan. Manusia udah rusak di situ. Terakhir di hakim-hakim itu terjadi pembunuhan, pembantaian, terjadi mutilasi, perkosaan, kehancuran orang Israel di situ. Kemudian pada saat hancur itu relate lagi dengan kitab Rut. Ada penghukuman. Orang Israel terbuang, pergi, terjadi kelaparan. Naomi pergi, Elimelek pergi, keluar dari Israel, justru mereka lari ke tanah Moab. Di situ anak mereka Malion dan Kilion mendapatkan jodoh, yaitu Rut dan Orpa. Relate, semuanya relate. Hakim-hakim bobroknya Israel, dan dilanjutkan dengan kitab Rut, yaitu masa kegelapan. Tapi Tuhan hadir di kitab Rut ini, Tuhan hadir memberikan satu pengharapan. Kalau saudara perhatiin baik-baik, inti dari kitab Rut apa? Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Dalam inti dari kitab Rut itu pemeliharaan. Nah, kita banyak kali kita nggak menyadari yang namanya pemeliharaan. Yang kita mau selalu kelimpahan. Fokus kita pada kelimpahan. Wah, gue banyak berkat, gue banyak duit, gue banyak ini. Tapi saudara nggak perhatiin yang pemeliharaan yang kecil demi kecil, sedikit demi sedikit. Tuhan memelihara kita selangkah demi selangkah. Sampai sini bisa ngerti? Pemeliharaan. Kalau saudara bicara soal pemeliharaan, Allah memelihara kita dalam 3 hal. Dia memelihara manusia
Pertama, yang dipelihara apa? Alam semesta. Alam semesta. Semua keteraturan dalam alam semesta ini Tuhan pelihara. Yang kedua, pemeliharaan dalam arti penjagaan dari sesuatu yang jahat. Dia juga menjaga, dia memelihara, tapi dia juga menjaga dari saudara dan saya dari sesuatu yang jahat. Kalau saudara mau lihat, itu terjadi di kitab Ester. Di mana orang Israel mau dibantai sama seorang Haman, tapi Tuhan jaga di situ. Akhirnya Haman sendiri yang membawa gantungan, Haman sendiri yang digantung. Itu pemeliharaan, itu satu bentuk pemeliharaan. Preservasi. Nah yang ketiga, pemeliharaan dalam arti pekerja sama, korporasi. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Nah Ruth dipakai Tuhan dalam bentuk bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan. Dia dipelihara, dia dipakai Tuhan untuk memelihara Naomi. Kadangkala kita nggak sadar ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai untuk memelihara kita. Kita nggak sadar. Oke, sampai sini ngerti? Misalnya, misalnya gini deh, misalnya siapa ya, Lina Bukit, tanpa dia sadar dia dipakai Tuhan misalnya untuk memelihara, misalnya dia dipakai untuk memelihara Hedley, itu bekerja sama, korporasi. Ini bukan soal anak sama orang tua, bukan hanya itu, tapi ini soal korporasi. Ini soal korporasi. Kadang pekerjaan juga bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kita. Apapun Tuhan bisa pakai di sekitar kita untuk memelihara kita. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu takut dengan apapun juga. Setuju? Burung di udara dipelihara. Bunga bakung di ladang dipelihara. Ada yang memelihara, ada yang menjaga. Ya siapa? Tuhan sendiri. Dan kadang Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memelihara kita. Naomi malang, Ruth dipakai untuk memeliharanya. Jadi, kalau kita ngelihat apa yang kita alami dalam hidup ini, kita selalu bilang, udah habis dah, gua udah habis. Sorry, maaf ya. Kalau saudara nonton film, jagoannya kalah terus. Gimana saudara ngelihatnya? Malas nontonnya. Salah. Kenapa? Karena di ujungnya pasti menang. Betul gak? Kesalahan manusia, kesalahan orang-orang Kristen hari ini terjadi begitu. Kenapa? Karena kita mengalami terus kekurangan, terus masalah ini bertubi-tubi, nggak ada berhentinya. Terus kita bilang, Tuhan udahlah, Tuhan udah nggak ada dah, Tuhan udah nggak ada, Tuhan nggak ada. Saya cuma bilang sama saudara, berhenti ngomong gitu. Kenapa? Karena engkau belum sampai di ujungnya, engkau belum sampai di finalnya. Kalau saudara baca kitab Rut, saudara nggak belajar, nggak pernah tahu apa-apa misalnya. Saudara mulai belajar kitab Rut, saudara akan ngelihat, aduh susah banget hidupnya. Saudara baca Ester, saudara bilang, aduh kok begini, kok jagoannya kalah, kok jagoannya begini, kok seakan-akan Tuhan izinkan si Haman ini tambah berkuasa, tambah kuat. Saya bilang, kalau saudara berhenti di tengah, saudara nggak sampai ke ujung. Makanya moto kita yang Tuhan beri apa? Bertahan sampai akhir. Kenapa? Karena kalau saudara nonton, saudara jangan keluar di tengah jalan film.
saudara harus ikutin sampai ke ujungnya. Kenapa? Karena ujungnya pasti kemuliaan. Kesalahannya di mana? Kita udah negatif thinking ketika kita jalanin di tengah. Yang tadi saya bilang, otak kita satu, kita maunya kelimpahan. Saudara nggak nyadarin yang namanya pemeliharaan. Saya bilang sama saudara, saudara taruhlah, saudara hari ini misalnya, Pak, tabungan saya cuma sekian, bahkan mungkin maaf, tabungan kita nggak ada. Maaf, mungkin begitu. Tapi saudara sadar gak ada yang namanya pemeliharaan dalam bentuk lain? Ada pemeliharaan dalam bentuk lain. Kenapa? Banyak orang di luar gak punya tempat tinggal. Tidur di dalam gerobak. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Saudara sadar gak? Saudara masih dipelihara Tuhan. Saudara gak kehujanan sampai hari ini? Banyak orang udah gak bisa makan apa-apa. Saudara masih makan segala macam. Asal jangan cabai, kata istri. Saudara masih bisa makan apa aja. Banyak orang, misalnya Ari, dia taruhlah, dia bilang, saya gak bisa makan kacang, Pak, saya udah gak bisa makan kacang. Enggak apa-apa, minimal kamu masih bisa napas dan gratis. Banyak orang napas mesti bayar. Banyak hal yang bisa kita syukurin. Dan ini pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara lewat bekerja sama dengan kita. Saudara mau lihat siapa lagi? Saudara mau lihat siapa lagi? Yusuf. Dia dipakai Tuhan untuk memelihara orang Israel. Tapi caranya memang gak enak. Dia harus dibuang dulu. Dia harus masuk ke lubang dulu, dia harus disingkirin dulu, dia harus berulang kali keluar masuk penjara. Coba saudara ikutin peristiwa Yusuf. Coba saudara ikutin peristiwa Yusuf. Kalau saudara ikutin benar-benar, saudara udah ngelihat, jagoannya udah kalah dah. Udah dah, Yusuf udah kartu mati dah. Saudara berhenti di tengah, saudara nggak ngelihat pemeliharaan yang besar yang Tuhan siapkan. Setuju gak? Kita selalu ngelihat apa yang kita lihat hari ini. Kita nggak ngelihat apa yang Tuhan mau kita lihat di depan sana. Rut 4 ayat 15. Rut 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara perhatiin, ini di puncak, di ujung, ini di ujungnya. Kenapa Tuhan, kenapa ini dicatat? Saudara perhatiin baik-baik ya. Naomi diambil 2 anaknya, betul gak? Naomi, berapa anaknya diambil? Dia dapat berapa? 7. Lihat. 1 menantu itu sama dengan 7 anak laki-laki. Kalau kita nggak sampai ke ujungnya, kita nggak ngelihat di ujungnya, kita berhenti di tengah. Saya bilang, saudara adalah orang yang kalah. Saudara harus bertahan sampai kesudahannya. Ikutin ceritanya. Tuhan mau cerita apa dalam hidup saya? Tuhan mau bercerita apa dalam hidup saya? Ikutin aja. Ikutin aja. Dan saudara akan lihat ujungnya adalah kemuliaan. Ujungnya pasti kemuliaan. Gak mungkin gak. Tuhan ambil sesuatu dari saudara. Tuhan ambil sesuatu dari saudara. Mungkin Tuhan hari ini ambil sesuatu dari saudara. Gak mungkin Tuhan gak ganti kepada saudara. Saya ulang ya sekali lagi ya. Kalau Tuhan ambil dari saudara, pasti Tuhan ganti berlipat kali ganda kepada saudara. Permasalahannya di mana? Pak, mana Pak? Nggak diganti Pak, nggak diganti Pak. You debt collector. Taunya nuntut doang. Ikutin ceritanya. Jalanin sampai akhirnya.
engkau akan lihat Tuhan tidak berhutang. Percaya, kesehatanmu mungkin diambil hari ini. Apa yang diambil hari ini? Uangmu, asetmu, mungkin gak ada hari ini. Tapi lihat, Tuhan pelihara gak hari ini? Tuhan pelihara gak? Apakah Tuhan gak ganti? Apakah Tuhan gak akan ganti? Kalau engkau setia. Saya ulang, apakah Tuhan gak akan ganti kalau engkau setia? Pasti Tuhan ganti. Lihat Rut, 2 diambil, 7 dikasih. Yang harus saudara tahu apa? 1, koreksi. 2, belajar. Koreksi, apa yang harus berubah dari saya? 2, belajar memperbaiki diri. Setuju? Saudara ngerasa gak dipelihara Tuhan? Ngerasa gak dipelihara Tuhan? Saudara masih diberi nafas gak? Saudara masih bisa jalan ke sini kan? Saudara masih sehat kan? Saudara masih banyak hal yang saudara masih bisa syukurin hari ini. Jangan ngedumel dengan apa yang kau alami hari ini. Ya? Oke? Sampai sini paham ya? Ini baru Rut, ini baru pembukaan. Terus kemudian saudara lihat Samuel, kisah Samuel adalah kisah Samuel itu bicara soal lahirnya raja-raja. Kalau saudara lihat kitab Samuel, saudara lihat itu bicara soal Saul, Daud, bicara soal Daud sama Samuel sendiri. Ya, ini bicara soal lahirnya raja-raja lewat Daud, nanti raja-raja lahir sampai kepada Yesus. Saya tanya sekarang, Samuel keturunan siapa? Coba baca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramaim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Roham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang apa? Efraim. Terus 1 Samuel 1 ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Terus Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. ya. Jadi Elkana ini bukan orang Lewi. Saudara tahu, dulu semua imam itu harus dari orang Lewi. Setuju gak? Tapi yang bukan orang Lewi itu harus masuk dalam prinsip Nasir. Saya ulang, yang bukan orang Lewi itu harus masuk lewat prinsip Nasir. Masih bingung ya? Pasti masih bingung ya? Kenapa? Kalau orang Lewi, oke, bisa langsung masuk jadi imam. Tapi orang dari suku lain di luar Lewi itu harus masuk lewat prinsip kenasiran. Yang saya mau tanya apa nih? Saya mau jabarin apa nih? Coba tolong ngerti ya. Tolong ngerti ya. Simak baik-baik. Saudara orang Lewi bukan? Bukan. Saudara imam bukan? Berarti saudara masuk dari prinsip kenasiran. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama. Kita lihat Bilangan 6. Mulai dari ayatnya ke-1. Dia jadi gini. Sorry, maaf. Saudara simak dulu ya. Samuel masuk sebagai imam tidak lewat jalur keturunan. Oke? Saya ulang,
Samuel masuk menjadi seorang imam tidak lewat jalur keturunan, tapi lewat prinsip kenasiran. Kenapa? Karena mamanya yang namanya Hana itu mandul. Jadi dia bernasar sama Tuhan, anak ini jadi nasir Allah. Itu prinsip kenasiran. Nah, prinsip kenasiran itu terjadi hari ini. Gimana caranya? Lewat penyerahan diri saudara kepada Tuhan. Nanti saudara akan lihat, ternyata banyak orang bilang, Pak, bolehlah minum alkohol, bolehlah minum alkohol. Saya bilang sama saudara, kalau saudara adalah nasir Allah, satu hal yang harus saudara jauhi adalah anggur. Bisa paham? Kenapa? Karena saudara adalah imam dan saudara masuk jalur imam melalui prinsip kenasiran. Bilangan 6. Ya. Bilangan 6 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 6 ayat 2. Okay. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Iya, 3. Bilangan 6 ayat 3. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Janganlah minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan minum sesuatu minuman. Oke. Nah, Alkitab tidak gamblang, secara gamblang bilang orang gak boleh minum anggur, gak boleh minum alkohol. Tadi sini dibilang seorang nasir tidak boleh meminum suatu minuman yang memabukkan. Nah sekarang saya ulang, saya tanya lagi sama saudara. Saudara masuk menjadi seorang imam. Saudara imam bukan? Saudara masuk menjadi seorang imam melalui prinsip apa? Kenasiran. Oke. Apa arti imam? Sekarang saudara harus tahu dulu, imam itu apa? Imam. Oke. Imam artinya menyerahkan diri pada Tuhan. Orang yang serahkan diri pada Tuhan sehingga Tuhan dapat berbaur dengannya. Kan imam. Artinya saudara serahin diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat berbaur dengan saudara. Jadi di sini Tuhan itu jadi isinya. Tuhan itu jadi isinya. Dan imam itu jadi ekspresinya. Ekspresi siapa? Ini yang disebut dengan imam. Imam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat berbaur dengannya, sehingga Tuhan itu menjadi isinya. Tuhan itu menjadi isinya, dan saudara adalah imam. Imam itu harus mengekspresikan isinya. Oke, saya tanya lagi sekarang, saudara imam bukan? Imam, saudara menyerahkan diri gak pada Tuhan? Menyerahkan diri pada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan berbaur dengan saudara. Nah, pertanyaan saya sekarang, isinya saudara Tuhan bukan? Kedua, saudara sudah mengekspresikan Tuhan belum dalam hidup saudara? Jika
saudara masuk dalam prinsip kenasiran, saudara menyerahkan dirinya, peristiwanya di mana nih? Penyerahan diri saudara menjadi seorang imam dimulai dari peristiwa baptisan. Sampai sini paham? Saya bilang sama saudara, apakah baptisan itu menjadikan saudara orang Kristen? Bukan, itu pengertian yang sangat sempit. Kalau saudara bilang, saya mau jadi orang Kristen, saya dibaptis. Itu pengertian sangat sempit. Pengertian yang benar, baptisan itu penyatuan saudara dengan Tuhan, supaya Tuhan dapat berbaur dengan saudara. Lewat penyerahan diri. Kalau saudara dibaptis, tapi saudara tidak menyerahkan diri, bagaimana Tuhan menjadi isi dalam hidup saudara? Bagaimana Tuhan dapat mengekspresikan diri kepada saudara? Lewat saudara. Sampai sini ngerti tidak? Ngerti? Sekarang kita lihat pemisahan seorang nasir. Bilangan 6 ayat 3 dan 4. Ini pemisahan. Pemisahan nasir Allah. Bilangan 6 ayat 3. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Iya, 4. Bilangan 6 ayat 4. Selama kenasirannya, janganlah ia memakan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Iya, anggur ini artinya saudara dipisahkan dari kenikmatan dunia. Pemisahan yang pertama seorang nasir adalah dari kenikmatan dunia. Saudara dipisah yang pertama kali itu dari kenikmatan dunia. Nah, yang kedua, kita lihat Bilangan 6 ayat 5. Bilangan 6 ayat 5. Selama waktu nazarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Iya, jadi nggak boleh dicukur. Bisa bayangin, kalau selama saudara menjadi seorang imam, seorang nasir, saudara nggak cukuran. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin. Yang artinya, saudara dipisah dari kemuliaan diri sendiri. Pemisahan dari kemuliaan diri sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Saudara perhatiin baik-baik. Di 1 Korintus 11 ayatnya ke-14. 1 Korintus 11 ayatnya ke-14. Dibilang gini. Rambut panjang adalah kehinaan bagi laki-laki. Rambut yang tidak dicukur. Sampai sini nyimak gak? Rambut panjang adalah kehinaan bagi laki-laki. Terus dilanjutkan, saya lanjutkan. Berarti rambut yang tidak dicukur artinya rela memikul kehinaan bagi Tuhan. Rela memikul kehinaan bagi Tuhan artinya dipisahkan dari kemuliaan diri sendiri. Saudara mulai dipisah dari kemuliaan diri sendiri. Saudara rela memikul kehinaan buat Tuhan. Biarin saya dianggap gila, biarin saya dianggap aneh. Yang penting Tuhan senang. Apapun saya akan lakukan, yang penting Tuhan senang.
rela diremehkan, direndahkan karena Kristus. Saudara merelakan diri untuk diremehkan, direndahkan karena Kristus. Tidak lagi tersinggung, sakit hati saat saudara diremehkan. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak lagi tersinggung, sakit hati saat saudara diremehkan. Ada seru orang yang tidak berguna, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Kristus memberi saudara kekuatan untuk ngelewatin masalah itu. Saudara imam bukan? Masih suka tersinggung nggak? Ingat ya, yang kedua, saudara rela dipisahkan dari kemuliaan diri sendiri. Nanti saudara akan dengar orang-orang jelekin saudara, orang-orang nyakitin saudara, orang-orang bikin ini, bikin itu sama saudara. Tidak apa-apa. Jangan bersuara. Saya ulang sekali lagi. Jangan bersuara. Kenapa? Karena biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau saudara bersuara, Tuhan gak bekerja. Tapi kalau saudara diam, Tuhan lagi bekerja. Sampai sini ngerti? Ngerti? Saudara imam, saudara sudah dipisahkan dari semua kenikmatan dunia. Saudara sudah dipisah dari kemuliaan diri sendiri. Ketiga, saudara dipisah dari kematian. Saudara mulai dipisah daripada kematian. Saudara lihat Bilangan 6 ayat 6 sampai 9. Bilangan 6 ayat 6. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Nggak boleh kena mayat. Mayat siapapun nggak boleh. Terus 7. Bilangan 6 ayat 7. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudara laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Ada di atas kepalanya. Oke, terus lanjut 8. Bilangan 6 ayat 8. Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Selama saudara jadi imam, selama saudara imam, saudara mengkhususkan diri, kudus, mengkhususkan diri bagi Tuhan. Gimana Pak caranya? Saudara jauhin kenikmatan dunia. Saudara rela memikul kehinaan. Ketiga, saudara tidak boleh bersentuhan dengan kematian. Saya nggak bilang saat ini soal kematian fisik. Yang saya bilang adalah kematian rohani. Firman Tuhan jelas bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara bergaul dengan orang-orang mati. Maaf ya, saudara bergaul dengan orang-orang yang mati rohani. Saudara akan ngalamin kematian rohani. Saudara duduk sama orang-orang yang mati rohani, saudara akan melakukan dosa yang sama seperti mereka. Oleh sebab itu, selama saudara adalah imam, saudara harus memisahkan diri dari kematian rohani. Setuju gak? Setuju? Sekarang saya tanya lagi, saudara imam bukan? Berarti saudara harus memisahkan diri dong dari semuanya. Saudara akan ngelihat pergaulan orang-orang yang gak beres. Orang-orang yang mati rohaninya, itu akan mencelakai kerohanian saudara sendiri. Oleh sebab itu, saudara jangan bergaul dengan mereka.
Loh Pak, jadi saya bergaul sama siapa? Satu, saudara harus bergaul dengan Tuhan supaya saudara bisa memilah pergaulan mana yang bisa menyelamatkan saudara. Amin. Oke, tadi saya bilang sama saudara, lihat ya, lewat baptisan. Sekarang saya gambar sedikit. Manusia dicipta sempurna, setuju? Manusia dicipta sempurna. Terus, berikutnya turun. Manusia digoda. Digoda dan dirusak. Oke. Mulainya dari godaan. Semua mulainya dari godaan. Digoda sama si Hawa, digoda sama Hawa, digoda sama cewek, digoda sama minuman, digoda sama nikotin, digoda sama banyak hal. Supaya apa? Supaya rusak. Gambar Allah hilang, sempurnanya hilang. Supaya sempurnanya hilang, saudara turun satu derajat, satu tingkat di bawah. Setelah saudara digoda, dirusak, turun lagi ke berikutnya, yaitu rusak total. Saudara mengalami kerusakan total. Kalau saudara biarkan kerusakan total ini, saudara akan turun ke satu tingkat lagi. Neraka. Kematian kekal. Oke? Lihat. Ini cara iblis. Oleh sebab itu, Tuhan mau memulihkan saudara. Mengembalikan saudara lagi ke sini. Gimana caranya? Dari rusak total, Tuhan hubungkan saudara dengan salib. Saudara dialihkan dari dunia ke Tuhan. Lewat penyerahan diri. Di sini saudara baru menyerahkan diri. Di sini baru baptisan. Baru baptisan, penyerahan diri. Tapi setelah saudara serahin diri, emang serahin diri aja? Enggak. Saudara harus mengalami fase berikutnya. Di sini fasenya turun. Setuju gak? Di sini fasenya naik. Di sini fasenya naik. Saudara masuk ke tahap berikutnya, dibersihkan. Pertanyaan saya sama saudara, pada saat saudara dibersihkan, apakah saudara tidak mengalami godaan? Panahnya ke satu arah, ke sana. Tapi kalau saudara tergoda, saudara bisa balik ke sini lagi. Ngerti gak sih? Ngerti? Saya ulang, sempurna, digoda, rusak total, neraka. Tapi Tuhan memulihkan lewat salib, saudara dialihkan ke Tuhan lewat penyerahan diri, baptisan. Setelah saudara serahin diri, saudara dibersihkan. Pada saat saudara mengalami pembersihan, ini pembentukan, saudara tetap akan mengalami godaan. Gak bisa. Sorry ya, saya gak bakal tergoda. Saudara pasti digodai dengan cara apapun. Dan luar biasanya, iblis tahu kelemahanmu. Ibu Wilma nih lemahnya di sini nih. Coba deh, pakai nih orang ini nih. Coba pakai orang ini nyakitin dia. Begitu Ibu Wilma, wah terluka. Iblis bilang, tuh kan. Dia pakai itu lemahnya. Dia lihat nih lemahnya Ibu Farida apa? Lemahnya di mana? Dia pakai kelemahan itu, dia serang terus. Tujuannya apa? Supaya proses pembersihan ini tidak terjadi, tapi turun lagi ke sini. Oke, sampai sini ngerti? Tujuannya apa? Saudara dibersihkan. Saudara catat aja deh, ini ada Efesus 4:22.
sampai 23. Ya, tujuannya apa? Saudara naik ke sini. Naik ke sini. Dimuliakan. Saudara perhatiin, yang sini fasenya turun, yang sini fasenya naik. Kalau saudara dimuliakan, karena kenapa saudara dimuliakan? Karena saudara sudah kembali kepada gambar Allah, sempurna. Kalau saudara sudah kembali kepada gambar Allah, kesempurnaan, saudara pasti dimuliakan. Saya tanya sama media sekarang, media fasenya di mana? Pasti di sini. Semua kita di sini, fasenya di sini. Tapi saya nggak tahu kalau saudara fasenya di sini. Kalau saudara masih fase di sini atau di sini. Saudara masih dalam tahap degradasi. Tahapnya degradasi, belum kenaikan. Makanya orang bilang, kamu akan diangkat gimana kalau lu di sini? Diangkat gimana kalau di sini? Diangkat tuh di sini. Pengangkatan tuh di sini, bukan di sini. Kelemahanmu di mana? Duit. Nggak ada duit. Wah, kayak PLN lu. Nggak ada duit, token bunyi, token bunyi, nggak ada duit. Marah aja kerjaannya, kenapa? Nggak ada duit. Kelemahannya di duit, dibikin lu nggak punya duit terus. Kenapa? Karena iblis tahu kelemahanmu di mana. Engkau akan digoda terus supaya engkau dirusak. Tuhan mau engkau dibersihkan, tapi engkau digoda terus untuk dirusak. Tujuannya apa? Supaya engkau ke sini. Iblis di sini tempatnya, Tuhan di sini tempatnya. Kalau saudara mau ke sini, ya silakan. Tapi saya bilang, saudara harus ke sini. Ini harus menjadi proyek saudara dari Tuhan. Lewat penyerahan diri, baptisan dulu dong. Sampai sini ngerti? Ya saya berharap benar-benar supaya saudara mengalami kenaikan, bukan keturunan. Bukan turun sampai rusak. Tapi saudara naik sampai mulia. Oke? Lihat, Hana dapat perlakuan berbeda dengan Penina. Ada ketimpangan yang terjadi. Kenapa? Karena Penina punya anak, Hana nggak punya anak. Kita sama-sama lihat di 1 Samuel 1 ayat 3 sampai 16. 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Iya, imamnya Hofni dan Pinehas. Eli itu udah tua. Mungkin umurnya udah 90-an. Udah hampir 100. Udah tua, gendut lagi. Eli, tapi yang jadi imamnya Hofni dan Pinehas. Ini seakan-akan dikontraskan nanti antara Hofni, Pinehas dengan Samuel. Coba saudara lihat terus ayat 4. 1 Samuel 1 ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Nah, pada waktu mempersembahkan korban, Elkana kasih ke semua anak-anaknya. Hana gak punya anak. Terus 1 Samuel 1 ayat 5. Dia sayang sama Hana, dia mengasihi Hana. Terus meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Kenapa? Karena Hana gak punya anak.
Terus, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungannya. Terus, 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. iya, dia terluka terus. Kenapa? Pada saat mempersembahkan korban, Hana terluka terus. Kenapa? Karena dia dapat bagian yang sangat kecil. Tidak ada keadilan, tidak ada keseimbangan. Terus, Karena Tuhan telah menutup kandungannya. ayat 7. 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, sebenarnya dari kasus ini kita lihat, Tuhan sebenarnya menutup kemungkinan untuk terjadinya poligami. Kenapa? Karena di dalam poligami pasti tidak ada keadilan dan itu pasti satu kesalahan. Pada dasarnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Setuju? Bukan satu laki, 9 perempuan. Enggak ada. Tuhan menciptakan satu laki, satu perempuan berpasang-pasangan. Tuhan sebenarnya menutup akses poligami di sini. Kenapa? Karena di dalam poligami pasti banyak masalah. Pasti banyak masalah. Terus lanjutkan. 1 Samuel 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Iya, terus. 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. 10. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia nangis nih di depan bait suci. Di depan bait Allah. Dia menangis sambil berdoa. Terus 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, terus maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. saudara kira-kira ngerti gak? Dari suku apa? Efraim, bukan dari orang Lewi. Tapi dia masuk menjadi imam melalui prinsip kenasiran. Oleh sebab itu, dia nggak boleh kena pisau cukur. Dia nggak boleh kena anggur. Dia nggak boleh punya sesuatu yang membuat dia mabuk. Oke, sampai sini ngerti? Jadi kalau ada orang bilang, wah boleh pak minum alkohol sedikit-sedikit boleh. Saya bilang, nih kasih ayat ini. Jelasin mengenai prinsip imam. Jelasin mengenai prinsip kenasiran. Mereka pasti akan ngomong, benar pak, ternyata nggak boleh. Kenapa? Ini prinsipnya kok jelas. Nggak boleh kena sesuatu yang memabukkan. Setuju gak? Oke. Terus lanjutkan. Boleh bintang ini. 1 Samuel 1 ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Terus 1 Samuel 1 ayat 13. lihat ya, dia berdoa. Yang dilihat sama Eli, mulutnya komat kamit. Jadi ini si Hana nih komat kamit. Komat kamit. Eli bilang apa? Kesurupan, siapa yang ngomong? Terus tapi suaranya gak kedengaran. Tapi dia komat kamit mulutnya. Terus dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Eli bilang, wah ini mabuk nih orang nih. Ini orang mabok nih. Terus 14.
1 Samuel 1 ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Ya, 15. 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku sentuh. Terus, melainkan aku mencurahkan isi aku lagi hatiku ngobrol sama Tuhan, mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Terus, di hadapan Tuhan." 16. 1 Samuel 1 ayat 16. "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Lihat bahasa Inggris ya, perempuan dursila apa? Daughter of Belial. Daughter of Belial. Belial itu merujuk pada iblis atau setan. Belial menunjuk juga pada kehancuran, kematian, kebinasaan. Jadi waktu dibilang aku bukan perempuan dursila atau daughter of Belial, yang dimaksud adalah aku bukan perempuan binasa. Bisa ngerti? Kalau jadi perempuan binasa, kalau saudara, kalau seseorang itu hidup secara duniawi, hidup dalam kemabukan, hidup dalam kenikmatan dunia, itu yang disebut dengan kebinasaan. Nggak mau memikul salib Tuhan, nggak mau menyangkal yang namanya kehinaan karena Kristus, menolak itu. Oleh sebab itu dia menolak disebut daughter of Belial atau anak-anak binasa. Dia bilang, aku bukan anak binasa, aku lagi curahin isi hatiku sama Tuhan. Oleh sebab itu, si Hana ini seperti ngedumel gitu mulutnya. Jadi dianggap Eli itu orang mabuk. Oke, sampai sini ngerti? Lucunya, Tuhan memberi, kemudian Tuhan memberi Hana seorang anak, diberi nama Samuel. Samuel itu berasal dari kata Shema dan Elohim. Shema itu mendengar, El itu Tuhan yang artinya Tuhan. Jadi Samuel yang artinya Tuhan mendengar. Hana bernasar untuk mendapatkan anak laki-laki. Hana itu orang yang takut Tuhan, setuju gak? Hana itu takut Tuhan. Tapi dianggap oleh Eli perempuan dursila, perempuan binasa. Luar biasanya, nanti saudara lihat, Eli punya anak seorang imam dan mereka hidup seperti orang-orang binasa. Tapi Eli gak berani tegur. Malah yang ditegur orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Sekarang lihat ya, Hana bernasar, dia dapat anak laki-laki. Hana itu orang yang takut Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 11 dan 12. Satu Samuel 2 ayat 11 dan 12. 1 Samuel 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Siapa? Samuel di bawah pengawasan Imam Eli. Terus ayat 12 ya. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli ialah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Oke. Saudara lihat ya. Anak Eli itu orang dursila. Lihat bahasa Inggrisnya. Son of Belial. Coba. Yudikus. Oke.
son of Belial. Dia nggak ngelihat anak-anaknya Dursila. Yang dia lihat Hana yang baik seperti perempuan Dursila. Saudara lihat gak? Seperti ditabrakin. Seperti ditabrakin sama Tuhan. Ceritanya seperti ada sesuatu yang, nih lihat nih. Dia gak ngelihat anaknya bermasalah. Dia ngelihat orang lain yang bermasalah. Eli punya anak-anak binasa, son of Belial. Tapi Eli tidak melihat itu. Malah yang dilihat Hana sebagai daughter of Belial. Hana sebagai wanita binasa. Dikontraskan seperti ditabrakkan gitu. Eli adalah imam. Tapi dia nggak ngelihat anaknya bersalah, dia lihat orang lain yang salah. Apa yang dilakukan anak-anak Eli? Apa yang dilakukan anak-anak Eli? Yang pasti dia maling persembahan. Dia maling persembahan dan luar biasanya lagi dia melakukan perzinahan di dalam bait Allah. Oke. Lihat 1 Samuel 2 ayat 13 sampai 16. 1 Samuel 2 ayat 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ya, jadi gini, kemarin saya udah ngobrol sama beberapa teman saya. Kalau memanggang daging persembahan di atas mezbah, itu pasti dicolok pakai garpu bergigi 3, dicolok gini. Terus persembahan ini diputer. Saudara ngerti gak maksudnya? 3 ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini bersinergi untuk membakar semua kedagingan saudara dan saya. Dia bersinergi memproses kita menjadi satu korban bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, pakainya garpu bergigi 3. Dicolok di korban, diputer, dibakar, dipanggang korban ini. Dipanggang korban ini, puter terus, diputer terus, dipanggang terus. Nah, begitupun kita sebenarnya. Sebenarnya, saudara kan dipersembahkan gak? Saudara mempersembahkan diri gak di hadapan Tuhan? Saudara taruh diri saudara gak di mezbah Tuhan? Kalau saudara taruh diri saudara di mezbah Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja sama untuk memproses saudara menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Dia. Oke, sampai sini paham? Apa yang dilakukan anak-anak Eli? Pertama, daging itu dimasak, dia suruh imam untuk ngambil daging itu. Ayat 14. 1 Samuel 2 ayat 14. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya imam kan ada bagiannya. Imam kan ada bagiannya. Tapi dia gak puas dengan apa yang dibagi oleh Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan, dia gak puas. Dia pengen dapat lebih. Nah, saudara imam bukan? Saudara puas gak dengan apa yang Tuhan beri hari ini? Benar. Puas gak? Benar. Saya tanya lagi, puas gak? Benar gak? Saudara suka ngedumel gak? Masih suka ngedumel gak dari mulut? Wah Tuhan, gak ada punya duit tuh, gue orang susah. Dari barat sampai ke timur, melarat seumur umur. Kita ngedumel terus.
Ini kan sama sebenarnya, sama anak-anak Eli. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan kasih. Makanya Paulus bilang, bersyukurlah dengan apa yang kamu punya hari ini. Kamu punya istri, bilang, terima kasih Tuhan, istri saya begini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun dia mulutnya agak panjang sedikit, gak apa-apa Tuhan. Tapi dia membentuk saya. Terima kasih Tuhan buat suami saya Tuhan, yang kerjanya tidur terus, gak apa-apa Tuhan. Yang penting lewat dia saya dibentuk. Saya pernah cerita ya, seorang hamba Tuhan ya. Saya pernah cerita ya di Amerika ya. Saya lupa namanya siapa, kalau gak salah Black Cabby. Kayaknya bukan deh. Jadi saya baca bukunya, itu luar biasa loh. Ini istrinya, dia khotbah nih, istrinya wah bikin ulah, dia sanggah khotbahnya, dia bikin ulah, dia teriak-teriak di dalam ibadah, dia bikin ulah di dalam ibadah, dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya istrinya selingkuh, tapi dia tetap akuin itu sebagai istrinya. Istrinya berselingkuh, istrinya bikin ini, bikin itu, nyakitin dia terus kerjaannya. Satu hari istrinya mati. Wah, si hamba Tuhan ini nangis luar biasa, nangis di petinya, nangis. Majelisnya datang, udahlah, lu udah tenang sekarang, buat apa lu nangis? Ini yang bikin ulah sama lu udah dipanggil, udah tenang aja. Dia nengok ke majelisnya, dia bilang gini, dia yang bentuk gue tahu. Dia yang memproses gue sampai hari ini. Sampai gue jadi seperti ini. Dia. Saudara lihat ya. Syukurin apa yang kau punya hari ini. Jangan pernah gedumel dengan apa yang belum kau punyai. Saya ulang. Jangan pernah gedumel dengan apa yang belum kau punya. Tapi syukurin apa yang kau punya. Saya yakin Tuhan akan menambahkan tepat pada waktunya. Dan jangan pernah bilang, Tuhan mana? Kenapa? Karena endingnya belum selesai. Film ini belum berakhir. Film ini baru sepertiga jalan mungkin. Oke? Mungkin film ini baru sepertiga jalan. Pak Yogo umur berapa sekarang Pak Yogo? Hah? 17. Umurnya 17, mukanya 757. Jadi filmnya belum berakhir, film Pak Yogo belum berakhir. Kenapa? Karena endingnya yang Tuhan lagi membentuk dia sampai ke ending. Oleh sebab itu yang sekarang jangan digedumelin. Endingnya belum selesai nih. Ikutin aja ceritanya. Ya. Oke, lihat ya. Ini anak-anak Hofni, anak-anak Eli, Hofni dan Finehat, maling. Enggak pernah puas dengan apa yang dia punya. Didapat predikat son of Belial, anak-anak binasa, anak Dursila. Tapi Eli malah bilang apa? Eli bilang ke Hana, dia perempuan Dursila. Terus ayat 15. 1 Samuel 2 ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Terus 16. 1 Samuel 2 ayat 16. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil ini aturannya, lemak harus dibakar dulu. Ya, lemak harus dibakar dulu. Terus? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan. Kasih sekarang, karena aku akan paksa engkau. Jadi si Hofni Pinehas ini bilang berikan.
Kalau enggak, aku paksa kamu untuk memberikan. Jadi ini anak-anak binasa. Terus di situ dibilang anak-anak ini memaksa. Eli menegur gak? Eli menegur gak? Eli tegur juga, tapi soft banget tegurannya. Coba lihat. 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. 1 Samuel 2 ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Nah, saudara bandingin teguran Eli sama Hana. Saudara bandingin teguran Eli sama Hana, banding teguran Eli sama Hofni dan Pinehas. Lihat, soft gak tegurannya? Lembut gak? Terus 1 Samuel 2 ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. iya. Terus ayat 25. 1 Samuel 2 ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Allah, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Waduh, ini perkataan yang luar biasa. Ini saudara harus bergetar loh dengar kata ini. Tuhan hendak mematikan mereka. Kenapa Tuhan mau matiin mereka? Karena mereka sudah tidak bisa lagi ditegur. Saya bilang sama saudara, kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan kerasin hatimu. Jangan sampai nanti tunggu Tuhan udah gak mau negur kamu lagi. Tuhan membiarkan engkau masuk dalam kehancuran. Takut gak sih saudara dengar kata itu? Coba baca yang terakhir. Sebab Tuhan mematikan siapa? Mereka, Hofni dan Pinehas. Siapa yang hendak mematikan mereka? Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa lagi ditegur. Mereka tidak bisa lagi ditegur. Nah, luar biasanya. Kalau saudara perhatiin baik-baik. Eli tidak menyatakan firman Tuhan. Dibiarkan orang hidup dalam dosa. Hofni dan Pinehas membiarkan orang-orang Israel hidup dalam dosa. Kalau orang Israel hidup dalam dosa, orang Israel harus mempersembahkan korban lebih banyak. Ketika orang mempersembahkan korban lebih banyak, dia akan ambil lebih banyak. Jadi dia membiarkan orang hidup dalam dosa. Saya bilang ya, yang punya anak siapa di sini? Semua rata-rata punya anak ya. Saya bilang sama saudara, didik anakmu selagi ada waktu. Didik anakmu selagi ada waktu. Ya, karena kalau sudah tidak bisa dididik lagi, terlambat sudah. Amsal 6 ayat 20 sampai 21. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terus 21. Amsal 6 ayat 21. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jadi kalau engkau menyayangi anakmu, didik mereka selagi ada waktu. Kalau udah gak bisa lagi dididik, udah susah. Kalau udah tua, keburu tua, udah susah. Selagi ada waktu, didik. Kalau saudara dengar hari ini, anakmu menjauh dari Tuhan, atau engkau sendiri menjauh dari Tuhan, karena engkau juga pasti punya orang tua. Semua di sini pasti punya orang tua. Nggak mungkin saudara nggak punya orang tua. Saudara saya namain Adam kalau
Saudara semua di sini pasti punya orang tua, setuju? Dan kalau saudara anak, saudara harus juga namanya didikan. Kalau saudara orang tua, didik anakmu. Kalau saudara anak, saudara harus juga dengar didikan. Oke, tujuannya apa? Supaya saudara jangan sampai terhilang. Sekali lagi, supaya saudara jangan sampai terhilang. Perhatiin ya, perhatiin baik-baik. Eli keras terhadap orang lain, yaitu pada Hana. Tapi lunak terhadap anak-anaknya sendiri. Kita sering begitu kan? Sama orang luar kita keras. Sama saudara-saudara kita. Orang-orang yang dekat sama kita. Lunaknya minta ampun. Kalau kita ngomong strike, begini, gak boleh, begini, gak boleh. Tapi begitu sama keluarganya, lembeknya minta ampun. Lihat, saudara, kita semua kayak Imam Eli kan. Kita keras keluar, lembek ke dalam. Kita keras sama orang lain, kita akan lembek sama diri kita sendiri. Setuju gak? Lihat 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ini firman Tuhan kepada siapa? Eli, bukan kepada Hofni dan Pinehas. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Terus, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan sebagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Kenapa Eli lembek sama anaknya? Sekarang saudara tahu sebenarnya. Kenapa Eli lembek sama anaknya? Saudara bisa baca ini ya? Udah ngebayang gak kenapa? Kenapa gak? Karena Eli ikut ambil bagian dalam dosa anaknya. Eli ikut ngambil jatah yang didapat anaknya. Oleh sebab itu di situ dibilang, kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel. Maaf ya, maaf. Tuhan gak masalahin kita gemuk. Setuju gak? Tuhan gak pernah masalahin lu gemuk, gak pernah masalahin. Tapi kenapa kamu gemuk, itu yang Tuhan masalahin. Oke? Jangan nanya saya kenapa. Karena saya tahu semua pada ngomong begitu perut buncit. Gara-gara gembala ini, gara-gara gembala. Yang makan kamu, yang disalahin saya. Mending kamu bagi ke saya, kagak juga. Udah pada gendut, saya yang disalahin. Ya. Kenapa? Jadi saudara tahu sekarang, Eli mendapat bagian dari kejahatan yang dilakukan anaknya. Tuhan gak masalahin kenapa kita gemuk. Tuhan gak mempermasalahkan kita gemuk. Enggak, tapi Tuhan mempersalahin. Kenapa? Dari mana kegemukan itu berasal? Oke, ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Ini luar biasa, tadi ada kata menghormati. Kamu menghormati anakmu lebih dari aku. Terus? Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku. Baca sama-sama deh. Sekarang demikian firman Tuhan. Mulai dari demikianlah firman Tuhan. Terus? Jauhkanlah 3, 2, 1. Jauhkanlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati,
Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara menghormati Tuhan nggak? Menghormati Tuhan nggak? Siapa menghormati Tuhan akan dihormati. Tapi siapa memandang rendah Tuhan akan juga dipandang rendah oleh Tuhan. Lihat ya, keadaan ini sedang gelap. Samuel itu dipersiapkan dengan cara hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya ngomong gini? Kadang jalan hidup kita gelap. Tapi sadar nggak saudara? Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kebaikan kita. Sekali lagi saya ulang, kadang jalan kita gelap. Kita ngalamin masalah yang bertubi-tubi, nggak ada ujungnya. Tapi sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan satu kebaikan buat kita. Seperti gini ya, seperti gini. Semuanya serba gelap, tapi Tuhan mempersiapkan Samuel untuk membawa harapan buat masa depan Israel. Tuhan mempersiapkan sesuatu nih buat saudara untuk membawa harapan buat masa depan saudara. Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu. Kadang kita harus melalui sesuatu yang gelap, sesuatu yang gak enak, tapi Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang indah buat kita. Setuju gak? Sekarang kita bahas sama-sama. Ini gak lama lagi ya. Saya berusaha secepat mungkin. Boleh saya hapus? Ada yang mau foto berikut saya? Senang banget. Oke. Sekarang kita bahas sama-sama kata menghormati. Menghormati itu apa? Seperti apa kita menghormati? Seperti apa kita menghormati? Yang pertama, menghormati artinya memberi yang terbaik. Menghormati itu artinya memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu baru namanya menghormati. Kalau saudara melayani setengah-setengah, mau-mau enggak, saudara mau datang ibadah, mau-mau enggak, saudara belum disebut dengan kata menghormati. Menghormati artinya memberi yang terbaik. Maliaki 1 ayat 6 sampai dengan 8. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Gimana? Terus? Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Di mana hormat kepadaku? Terus? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Terus? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Terus? 7. Maleakhi 1 ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ya. Kamu bawa dirimu sebagai persembahan yang gak kudus. Kamu hidup suka-sukalah. Kamu hidup semau-maumu. Saya bilang sama saudara, itu caranya saudara menghina Tuhan. Itu caranya engkau tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena engkau membawa persembahan yang tidak baik. Terus mau bilang, saya orang yang menghormati Tuhan. Hormat seperti apa?
Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana ketika saudara memberi buat Tuhan? Apakah saudara memberi yang terbaik atau yang terbalik? Bagaimana caranya saudara memberi buat Tuhan? Kalau saudara bilang, saya memberi yang terbaik buat Tuhan, berilah bagi Tuhan yang terbaik. Pelayanan juga serius dong, jangan main-main. Oke? Jaga kekudusan serius dong, jangan main-main. Itu namanya kita memberi yang terbaik. Menghormati artinya memberi yang terbaik. Menghormati artinya yang kedua, ingin senangkan Tuhan. Menghormati yang kedua artinya ingin menyenangkan Tuhan. Saya bilang sama saudara ya, Kristen itu bukan agama yang dipenuhi dengan hukum. Takut ini, kalau kamu bikin ini, kamu kena hukum. Kalau kamu bikin ini, kamu kena kutuk. Kristen itu bukan begitu. Tapi saudara melakukan ini, itu, karena saudara cinta Tuhan. Dan tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan dan tujuannya menyenangkan hati Tuhan, saudara fokusnya bukan lagi pada penghukuman, tapi fokusnya pada pemulihan. Oke? 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya bilang sama saudara, saudara sayang gak sama Tuhan? Kan? Sayang gak? Sayang gak? Kalau saudara sayang sama Tuhan, berarti saudara harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke? Paham sampai sini? Ya, misalnya Vera sayang sama pacarnya. Dia harus memberi yang terbaik buat pacarnya. Atau pacarnya sayang sama dia, pacarnya harus memberi yang terbaik buat dia. Itu tanda sayang. Kalau dia tidak memberi yang terbaik, itu bukan sayang. Oke, sampai sini ngerti? Eli, dia bilang dia sayang Tuhan, Eli. Tapi fokusnya, dia sayang anaknya. Dia menghina Tuhan. Sekarang, lihat sini. Saudara bilang sayang Tuhan, tapi saudara benci orang satu aja. Terus kita bilang, saya sayang Tuhan. Tuhan bilang, yang lu lihat aja lu sebel. Nih, yang lu lihat nih. Lu sebel nih. Yang lu gak lihat, lu bilang lu sayang. Bagaimana? Bukankah kita pendusta? Cinta itu ditujukan kepada Tuhan. Dan ekspresinya itu ditujukan pada sesama. Saya ulang ya. Cinta ditujukan kepada, ekspresinya kepada sesama. Jangan bilang kita mencintai Tuhan kalau kita benci sesama kita. Gampang kan? Coba praktekin. Begitu sulitnya mempraktekkan ketika ego terlibat di situ. Setuju? Nah, yang ketiga, menghormati artinya memberi bobot.
memberi bobot yang besar pada perkataan Tuhan. Oke. Saya misalnya, kalau Pak Yogo diundang sama Prabowo misalnya, Prabowo lagi ngomong, Pak Yogo bikin apa? Dengerin, tidur? Iya tidur. Dengerin, melek gitu kan? Walaupun mata berat, ganjel. Tujuannya apa? Karena Pak Yogo menghormati kan? Setuju gak? Setuju. Nah kita bilang kita menghormati Tuhan gak? Kita bilang kita menghormati Tuhan, di gereja main HP. Dengar suara Tuhan, lagi khotbah main HP. Lagi penyembahan main HP. Terus bilang kita menghormati Tuhan. Terus bilang, Tuhan kau gak tolong saya, kau dihina. Saya bilang kau hina. Kenapa? Karena kau tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang siapa menghormatiku, kuhormati. Siapa tidak menghormati, dia kucela. Halo, ngerti gak sih? Ngerti bahasa Indonesia gak? Jelas gak? Terus jangan nanya, kenapa saya begini? Jangan nanya, perbaiki mulai dari hormat kita sama Tuhan. Pada saat penyembahan, ya kita nyembah Tuhan. Bukan sibuk dengan urusan kita. Nyembah ya nyembah, dengar firman ya dengar firman. Memberi bobot yang besar kepada setiap perkataan Tuhan. Lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Satu Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ayo, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti itu mendengar suara Tuhan? Terus? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini dia namanya menghormati. Kalau saya misalnya presiden, misalnya ajak Kim Jong-un dah. Saudara perhatiin Kim Jong-un, orang itunya tidur tuh, apanya ajudan-ajudannya pada tidur gini. Nggak lama umurnya. Betul gak sih? Betul gak sih? Terus kita di hadapan Tuhan, kita semena-mena. Tuhan lagi ngomong, Tuhan lagi bicara lewat firman-Nya, kita semena-mena. Terus bilang kita menghormati Tuhan. Saya bilang song. Bohong semuanya. Ngerti gak sampai sini? Buka mata kita, buka telinga kita, itu tandai kita menghormati Tuhan. Jelas firman Tuhan, kamu mendengar suaraku, kamu menghormati aku menghormati kamu. Kamu menghina aku mencela kamu. Saya berharap lewat firman ini kita semua mau berubah. Amin. Yuk kita nggak main-main lagi. Benar nggak saudara menghormati Tuhan? Kalau perlu mulai minggu depan nggak ada yang lagi yang megang hari ibadah. Nggak ada lagi yang megang HP selama ibadah. Kenapa? Tunjukin dong kalau kau menghormati Tuhan. Tunjukin kalau kau benar-benar menghormati Tuhan. Tunjukin kalau kau benar-benar melayani Tuhan. Nah ini luar biasanya lagi, dikontraskan lagi 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26.
Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pernah dengar gimana? Coba lihat di Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 52. Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sama kalimatnya mirip. Jadi apa? Samuel adalah tipologi daripada Kristus. Samuel adalah gambaran daripada Kristus. Nah, luar biasanya, siapakah Hofni dan Pinehas? Mereka adalah orang-orang binasa yang tidak menghormati Tuhan. Gimana caranya saudara menghormati Tuhan? Apakah saudara memberi yang terbaik buat Tuhan? Apakah saudara ingin menyenangkan hati Tuhan? Apakah saudara memberi bobot yang benar pada saat saudara mendengar firman Tuhan? Semua kembali kepada Tuhan. Ingat ya, saat firman Tuhan tidak lagi menjadi konsumsi kita. Kita bosan sama firman Tuhan. Bosan, dengarnya begini, gak berubah. Teguran terus, bosan, kebal, telinga gue. 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di kawal pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Terus penglihatan pun tidak sering. Kenapa? Karena imamnya gak beres. Firmannya jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya pernyataan Tuhan pun tidak sering. Saya bilang sama saudara, kalau saudara menjauhi diri dari firman Tuhan, bersiap-siap engkau akan jadi Hofni dan Pinehas di Perjanjian Baru. Engkau jadi orang-orang dursila di zaman sekarang. Jauhilah firman Tuhan, maka kau jadi orang dursila. Ketika kau jangan lagi baca firman Tuhan, itu tandanya kau mengalami kematian Tuhan. Mau berubah gak? Mau. Ayo kita sama-sama berubah. Jangan jadi seperti Eli yang tancap keluar, rumpul ke dalam. Jangan jadi seperti Hofni dan Pinehas yang tidak menghormati Tuhan. Jadilah seperti Samuel yang hidupnya menghormati Tuhan. Amin. Tuhan berkati.